Halo semuanya, kita akan langsung mulai dengan berita minggu ini adalah turunnya CEO dan COO dari perusahaan Pornhub. Berita pertama kita ngomongin dari berita yang bisa dibilang dicaci maki ya. Karena sebenarnya minggu ini tidak ada berita iPhone ya guys. Minggu ini mostly masih dengan Nothing Phone dari Nothing. Jadi berita iPhone itu pertama... Apa? Aku ada. Stage Manager katanya cuma bisa di M1. Karena dia butuh swipe RAM. Tapi ternyata ada yang nemu di iPad biasa itu bisa tetap pakai Stage Manager karena tetap bisa jalan di RAM segitu doang. RAM yang dia kan butuh swipe RAM, jadi kayak butuh internal kayak RAM booster gitu loh. Oke. Yang di handphone Android. Jadi saya simpulkan intinya kalau kata Apple ini cuma bisa di iPad M1 biar kalian beli iPad yang M1 doang, ternyata di iPad yang biasa juga bisa. Karena dia memerlukan fitur atau spesifikasi berupa perlu RAM booster atau RAM extender, tapi ternyata salah. Singkatnya begitu. Oke, berita pertama karena tadi gue ngomong masalah Apple minggu ini tidak ada yang terlalu menarik, itu adalah masalah handphone jatuh ke sungai 10 bulan ditemukan oleh YouTuber yang suka diving ke sungai dapatnya, terus menggunakan fitur metode bernama Twitter Please Do Your Magic atau TikTok Please Do Your Magic dan menemukan penemu aslinya. Kenapa nggak penting? Karena ada yang komen di Instagram The Lazy Gadget, ini berita nggak penting. Jadi gue akan bawakan berita yang lebih penting dari The Lazy Tip. Bayangin, dari Lazy Gadget kita pindah ke Lazy Tip yang nanti akan lelang barang 60 barang dari Rp0 di tanggal 30. Tapi beritanya ini datang katanya, gue udah berasa ATW-nya NS, katanya Cina itu lagi membuat sebuah AI untuk nyensor bokep yang kalian tonton. Jadi ketika kalian pakai helmnya dan kalian menonton sesuatu, itu akan melihat pikiran kotor kalian dan itu akan mensensor bagian-bagian yang ingin kalian lihat. Ini berguna banget untuk kalian yang ingin tobat. Pasti banyak di antara kalian yang saya akan tobat di hari pertama dan hari kedua sudah jebol lagi ya. Sebuah inovasi. Oke, iPhone sih untuk minggu ini nggak ada update. Paling cuman kapasitas baterai doang untuk iPhone 14 yang nambah sekitar berapa puluh mAh dan juga Pro yang nambah berapa gitu. Jadi gue rasa so far yang bisa kalian dapat untuk leak iPhone tuh ya masih di sana-sana aja. Terus kalau kita ngomongin Samsung, itu ada Galaxy Z Flip. Jadi Galaxy Z Flip 4 ini warnanya itu udah dikasih bocorannya sama Rosyang, salah satu leaker yang sudah reliable, dan di sini katanya yang paling menarik itu akan di warna abu-abu. Terus ada warna purple dan warna gold. Sebenarnya pilihan warna itu banyak banget, kalau nggak salah sampai 7 varian. Tapi ini buat bespoke edition, dimana bespoke edition ini kayak lu bisa custom warna-warna gitu. Dan itu ada beberapa warna yang nanti akan ditampilkan dari foto-foto. Terus Telegram udah ngeluarin premium, ini beda dengan grup premium yang kalian bisa dapatkan di Twitter. Telegram premium ini harganya di 73.000 satu bulan ya, Sat? Satu bulan. Dia nggak ada annual setahun gitu? Nggak ada. Jadi fiturnya itu bisa dibilang double up semua yang udah ada di Telegram yang gratis. Kayak kalian tuh filenya sekarang bisa naik jadi 4 GB, terus download dikasih lebih maksimal. Channel kalian tuh bisa sampai 1000, gue nggak tahu ini buat apaan sampai 1000 channel. Folder chatnya bisa 20 dengan masing-masing 200 chat. Kenapa? Subscribe semua grup Telegram yang di Twitter. 1000. Tapi nggak masuk gue itu banyak banget ya. Terus kayak bisa ngepin 10 chat. Sebenarnya kalau masalah fitur ngepin ini ada di WhatsApp, buat gue ini berguna banget. Karena WhatsApp tuh cuman stuck ke 3 pin doang dan itu menurut gue agak ganggu. Terus ada mute pesan baru, premium reaction. Terus kalian punya badge juga kalau kalian Telegram premium, ini perlu banget. Ini status ya, status sosial. Dan juga kalian bisa bikin reaction unik. Nanti kalian bisa lihat lebih jelasnya, pasti ada foto-foto penjelasan selama gue bacot. Dan gue rasa 73.000 agak mahal ya untuk sebuah fitur premium. Tapi mungkin orang-orang yang udah hidup dengan Telegram akan berguna. Tapi kalau gue kan anaknya masih WhatsApp sama Line, jadi nggak berguna. Terus untuk selanjutnya, Galaxy S23 menyambut berita Z Flip tadi. Ini juga katanya kamera depannya akan di-improve. Sama lah kayak si iPhone yang katanya tahun ini kamera depannya akan jauh lebih improve, ada autofocus. Si S23 lebih tepatnya versi biasa dan versi plus ya, itu bakal naik ke 12 megapiksel. Karena ini udah bertahan sejak 2019, mereka menggunakan 10 megapiksel. Sedangkan untuk yang Ultra kemarin terakhir tuh di 40 megapiksel. Dan so far belum ada berita apapun terkait si kamera Ultra ini. Dan belum ada kepastian juga apakah ini akan punch hole atau under display. Tapi harusnya tetap di punch hole karena kalian bisa lihat sendiri under display di gel fold aja itu jatuhnya sebagai secondary selfie camera. Terus ROG Phone 6 ini udah muncul juga desainnya seperti biasa TENA certificate.
di mana dia ini menggunakan konsep yang bisa dibilang bagian belakang itu lebih balance, karena biasanya kan dia lebih ada asimetris gitu, ada garis di tengah yang menjadi pembagi. LED sepertinya masih ada di sana, bahkan gua rasa karena dia punya versi biasa, Pro dan Ultimate, ada kemungkinan dia akan mengimplementasikan yang nama Animatrix. Animatrix sudah ada nggak ya di ROG Phone 5? Tapi harusnya kalau belum ada, udah ya? Udah. ROG Phone 5 Animatrix ya? Yang di Ultimate ya? Ada. Oh iya, berarti harusnya di Ultimate juga tetap Animatrix karena si ROG itu sedang nge-milking si Animatrix ini sendiri. Kalian bisa lihat di semua peripheral dia, semuanya udah ada Animatrix ini sendiri. Terus kalau kita ngomongin dari spesifikasinya, gue baru sadar ternyata ROG Phone tuh gede banget di 6,78 inch AMOLED, dan tahun ini dia naik dari 144 jadi 165 Hz, tapi sayangnya masih Full HD+, menjadi sebuah jawaban yang cukup pasti buat gue untuk nggak memilih smartphone ini, karena walaupun QHD tidak berguna di sebuah smartphone 6,4 inci, tapi tetap QHD itu menarik orang untuk beli karena lebih tajam. Terus kita ngomongin beratnya ini juga, ROG Phone 5 tuh terakhir di 238 gram. Ini katanya bakal turun ke 229. Baterai sekarang di 6000 mAh dan juga charging speed di 65 watt. Kemungkinan ini rilisnya itu bakal di 5 Juli, nanti tunggu aja bakal seperti apa. Yang pasti gue lihat sih promotion dari ROG Phone tuh sama buat gue di Indonesia tuh udah mulai menurun, kayak udah nggak terlalu digembor-gemborin. Jadi mungkin di luar negeri masih jalan. Oke, kita akan ngebahas ke Nothing Phone. Ini akan cukup banyak yang kita bahas. Yang pertama adalah masalah lelang kemarin, yang harusnya di Legitip, bukan di StockX, salah tempat. Kalau di Legitip pasti Nothing Phone-nya nggak mahal. Yang pertama, gue tadi ngecek itu harga lelang paling tinggi itu di 3.000 USD atau sekitar 45 juta. Dan kalau kalian tahu kan ini ada 100 unit. Di mana tiap unit ini bakal di-engrave nih, 101 sampai garis 100 sampai 100 garis 100. Maksud gue kan secara angka memang 001 keren, cuman kan secara cost 001 ini mahal banget. Sedangkan di sisi lain 100 per 100 itu juga keren, tapi 100 per 100 ini akan agak susah kalian dapatkan karena itu berarti kalian harus tepat di posisi 100, yang berarti... Ada lagi yang lebih mahal. Apa? Posisi 69. Iya, 69 juga mahal, tapi maksud gue kan awal dan akhir itu udah paling keren. Nah, 001 ini nggak riskan, tapi duit kalian akan habis banyak. 100 ini duit kalian tidak habis banyak, tapi riskan sekali. Ada kemungkinan kalian dapat atau nggak dapat gitu, karena mepet. Tadi gue udah hitungin tuh satu-satu bitnya, dan tertinggi itu di 3000 dan terendah itu di 700, berapa tuh? 764 USD atau sekitar 11,4 juta. Ini tuh kabarnya kan emang secara retail itu akan rilis di harga 500 USD. Dan ini nggak akan rilis di Amerika sendiri. Dan kalau kita ngomongin dari Geekbench-nya kemarin udah muncul juga, udah terlihat beberapa spesifikasi dari si Nothing Phone ini. Jadi kita bisa bilang dia pakai 788G Plus dan 8GB dengan 45 watt charging. Ini berbeda dengan leak-nya yang katanya ini bakal pakai Snapdragon 7 Gen 1. Jadi baik lagi kalian, karena kemarin gue juga udah bahas kalau ini sebuah smartphone yang bisa dibilang lebih ke arah sweet spot. Ini tuh emang ngebawa jiwanya OnePlus banget, karena kalian tahu ada CarPlay di sana yang ngurusin marketing dan ngurusin seberapa hype ini barang. Dan kalian tahu sendiri, untuk si Nothing Phone yang pertama ini bakal menggunakan sistem invite only untuk bisa beli. Jadi kalian nggak bisa asal beli. Ini sama banget dengan OnePlus One, di mana mereka itu mengedepankan komunitas, atau dengan kata lain gue garis, ini namanya eksklusivitas, atau dengan kata lain resell lebih mahal, atau dengan kata lain hype lebih tinggi. OnePlus zaman dulu. OnePlus One. Itu OnePlus One banget gayanya. Jadi dia ngomong di videonya, ini tuh buat komunitas, ini buat orang yang udah nunggu lama banget, ini berarti orang akan nyari barang kita terus gitu maksudnya. Kan saya jualan juga, jadi paham gitu kan. Tapi kalau kita ngomong OnePlus One, kalau kita ngomong Nothing Phone One, dia juga bilang kalau dia belajar dari TWS Nothing Ear. Karena emang TWS Nothing Ear sendiri kan awal-awal rilis emang hype-nya juga gede. Karena keren juga, transparan ya kan. Katanya kalau dia ada orang login langsung sold out gitu kan. Jadi menurut mereka, ya udah untuk Nothing Phone mereka akan kasih ke buat mereka yang prioritas dulu gitu, reviewer gitu contohnya. Dan kalau kita ngomongin Nothing Phone ini sendiri juga, dia itu juga ngomong karena mungkin dia adalah perusahaan startup, dia nggak bisa bikin terlalu banyak smartphone sekaligus. Dia harus ngumpulin modal dulu ya kan, baru nanti dia akan mengeluarkan sebuah smartphone yang lebih baik untuk di mass produce, mungkin di Nothing Phone 2 dan segala macamnya. Dan ya kita lihat aja nanti seberapa hype ini barang, apakah akan menjadi sebuah flop. Gue sih tetap berharap ada distributor Indonesia yang mau masukin smartphone ini, karena Nothing Ear TWS aja buat gue itu hype-nya cukup gede di Indonesia. Gue ngelihat beberapa orang di TikTok randomly punya barang itu, berarti kan maksud gue dia ada pasarnya sendiri. Jadi
silahkan kalau mau dimasukin, kalau nggak mau masukin bisa kasih saya modal, saya yang masukin. Terus dari video sendiri, kali aja, ya kan, ada yang mau. Bagus. Kali ada investor. Walaupun yang nonton kan paling ini 2.000 ya. Ada lah kali 1 ada 2 investor ya. Terus kalau ngomongin Nothing Phone, impresi pertama itu kemarin udah ada dari videonya si MKBHD. Gadget ini mungkin harusnya akan kebagian ya, akan aneh kalau gadget ini nggak kebagian. Tapi ya feature yang mungkin orang ingin lihat tentu aja adalah glip interface-nya, di mana itu adalah bagian belakangnya yang nyala, yang LED itu, yang digembar-gemborin. Karena ini kita ngomongin perusahaan startup, ini adalah sebuah brand yang baru. Maksud gue, lu kalau mengeluarkan sebuah smartphone yang boring, ya kurang lebih lo akan sama dengan Samsung, Vivo, Oppo yang udah gitu-gitu aja bentuknya. Jadi emang si Nothing ini harus punya sesuatu yang berbeda. Dan di situ yang pertama tentu aja kita ngomongin ringtone-nya, yang itu nge-sync sama lampunya. Jadi kalian tuh bisa atur untuk aplikasi apa, untuk konteks siapa, dan segala macamnya. Terus lampunya ini juga terang banget, ini 900, dan ini dia bisa buat menggantikan flash. Terus kalau kayak wireless charging, dia juga akan ada di bulatan tengah itu akan nyala. Bahkan yang paling menarik adalah sebenarnya kalau kalian nge-charge, dia itu ada indikator baterai di bagian bawahnya. Jadi kalian tuh nggak usah, nggak usah ngebalik-balik smartphone kalian, kan tinggal goyang, itu kalian bisa tahu, oh baterai gue udah kecas begini gitu. Sebuah gimmick yang somehow bikin kalian tuh kayak, gue pengen ngeliat langsung dong gitu. Kayak kamera 30 kalinya Oppo. Pengen lihat langsung, abis itu nggak pernah dipakai lagi. Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi itu ngebangun hype-nya. Dan kalau kita ngomongin Nothing Phone, ini juga agak aneh karena seingat gue nggak tahu apakah di videonya di-cut. Kata MKB itu dia bilang, dia nggak boleh nunjukin bagian depannya, tapi di belakang dia nunjukin bagian depannya. Tapi nothing special sih bagian depannya, paling bezel tipis dan segala macamnya. So, Nothing Phone sebenarnya lebih ngejual untuk komunitas. Kita belum tahu seberapa baik UI-nya, dan kita belum tahu. Launchernya sih bikin pusing ya. Emang lu udah launcher yang baru? Oh, lu udah masukin ke handphone lu? Oh, William udah masukin, jadi mungkin saatnya nanti ambil footage sedikit lah buat si launcher itu. Tapi kan itu udah official emang? Udah official dari si Nothing-nya? Oh, udah. Enggak, paling cuma swipe-swipe doang, biar mereka bisa lihat. Gue juga baru tahu. Kan kayak lu mau gantiin gue TLG nggak? Gue mau jualan aja soal. Enggak ya. Oke, itu aja untuk berita minggu ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bentar. Jangan lupa ikutin ngisi form Family 100 di The Lazy Monday. Terus jangan lupa ikutin giveaway Switch di The Lazy Monday. Ini tanggal 29. Harusnya masih sempet nih. Terus jangan lupa lelang tanggal 30. Terus Desmet tanggal 30, cuman Desmetnya di bawah, itu Career Sketch sebenarnya, kalian udah tahu desainnya. Apalagi ya, banyak banget ya nih acara. Baju juga kayak Juli gue akan rilis. Emang gue kebanyakan jualan. Apalagi? Tanggal 29 tuh ada live streaming juga, The Lazy Monday untuk Fun Match ya. Udah, itu aja. Bye.